الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang surga. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa surga itu bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkat tapi amat sangat banyak. Jumlahnya tidak disebut baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Yang jelas banyak, ada ribuan tingkatan di surga. Ya, termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni surga di tingkatan yang berbeda tersebut itu juga berbeda. Kualitas dari kenikmatannya, kemewahannya, kesenangan, kegembiraan, keceriaan, kebahagiaannya itu berbeda kualitasnya. Makin tinggi, makin bagus, ya. Dan ini diisyaratkan oleh banyak ayat dan hadis. Di antaranya surah Ar-Rahman ayat yang ke-46. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada siapa? Maqama rabbihi. Maqama rabbihi maknanya saat ketika manusia berdiri di hadapan Allah. Maqam di sana disebut dengan sebutan isim zaman. Berasal dari kata qama. Qama artinya berdiri. Maqam artinya saat berdiri. Jadi waliman khafa maqama rabbihi. Dan bagi orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, jannatan, dia akan memperoleh 2 surga. Karena orang yang takut kepada akhirat di dunianya pasti akan mengerem diri, menahan dirinya dari hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah, waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Lalu wanahan nafsa 'anil hawa, dia itu menahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsunya mengajak dia kepada keburukan, karena keburukan itu ada unsur kesenangan. Tapi dia rem karena takut akibatnya di akhirat. Maka kata Allah, waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Nah, dalam surah Ar-Rahman dikasihnya 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah akan dikasih 2 surga. Lalu Allah menyatakan tentang sifat 2 surga ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan hal ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan.
Terus disebutkan lagi di bawahnya, fihima ainani tajriyan. Terus fihima min kulli fakihatin zawjan. Terus muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraqa wa janal jannataini dan. Jadi dua surga untuk orang yang takut kepada hari kiamat ini dikasih dua surga, di dalamnya ada air-air sungai yang mengalir, kemudian ada buah-buahan yang berpasang-pasangan, kemudian mereka itu bersandar kepada permadani yang di dalamnya itu ada kain sutra yang sangat halus dan lembut dan seterusnya, ya. Terus juga disebutkan fihinna khairatun hisan, di dalamnya ada khairatun hisan, bidadari-bidadari yang cantik jelita. Oleh Allah disebut ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara dan berlian-berlian yang gemerlapan. Nah, ini menjelaskan salah satu tingkatan surga dengan jenis kenikmatannya. Lalu masih di Ar-Rahman ayat yang ke-62-nya Allah menyatakan wa min dunihima jannatan. Di bawah kedua tingkatan surga yang tadi ada dua surga lagi, tapi di bawah itu. Lalu Allah menerangkan sifat-sifat dua surga ini tapi berbeda dengan sifat dua surga yang di atasnya. Mudhammatan. Dua surga itu hijau tua, menunjukkan kesejukannya. Terus Allah menyatakan fihima ainani naddakhatan. Di kedua surga itu ada mata air yang memancar. Kalau tadi mengalir, kalau ini memancar. Beda suasana ya. Terus tentang buah-buahannya disebutkan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di kedua surga itu ada buah-buahan, ada an-nakhl, kurma dan rumman. Delima disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Terus muttaqiina ala rafrafin khudrin wa amqarin hisan. Mereka itu bersandar-sandar di atas rak-rak hijau dan permadani atau bantal-bantal yang sangat indah. Disebutkan kemewahannya begitu. Berbeda dengan yang tadi. Terus fihinna khairatun hisan. Mereka itu di dalamnya itu ada juga bidadari-bidadari yang cantik. Hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Mata-mata mereka itu tidak liar, terpelihara, nunduk. Dan mereka terpelihara di dalam kemah. Kemahnya jangan dibayangkan kemah buatan kita. Di sini dari kain, dari terpal yang seperti itu membuat tidak nyaman. Tidak. Nanti kita akan jelaskan kemah-kemah di surga kayak apa. Ya, ada masanya. Jadi dua jenis kenikmatan tersebut berbeda karena berbeda tingkatan di surga. Ya. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina ayanduru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adan. Kata Nabi SAW, dua surga tersebut yang ada yang dua surga yang terbuat dari perak-perak,
wadah-wadahnya, peralatannya, dan semua yang ada di dalamnya dari perak. Ada lagi 2 surga yang segalanya terbuat dari emas. Mana yang lebih bagus, emas apa perak? Ya emas lah. Harganya juga jauh beda ya. Emas mah bisa lebih dari 500.000 per gram. Kalau perak mah nggak tahu berapa. Paling 10 ribuan gitu meren. Jadi berbeda keadaannya, berbeda bahannya. Terus tidak ada jarak antara satu kaum di penghuni di surga dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati aden. Kecuali selendang kebesaran Allah di atas wajahnya dan itu ada di surga Aden. Jadi 2 keadaan surga tersebut berbeda. Kenikmatannya berbeda, kondisinya berbeda, tapi jelas mewah banget yang tidak ada tandingannya di alam dunia ini. Termasuk minuman yang Allah berikan kepadanya dijelaskan dalam beberapa ayat yang menjelaskan perbedaan jenis minuman yang diberikan ke ahli surga tergantung level mereka. Seperti dalam surah Al-Insan ayat yang kelima Allah berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abror itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Orang-orang yang baik-baik ketika di dunianya. Yashrabuna min ka'sin. Nanti di akhiratnya di surga mereka akan minum dari gelas mizajuha kafura. Yang minuman itu dicampur dengan kafur. Dalam ayat yang lain. Masih surah Al-Insan tapi ayat yang ke-17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka diberi minum di dalamnya dari gelas yang campuran minumannya adalah zanjabil. Tadi kafur, sekarang zanjabil. Zanjabil teh ginger, apa ginger? Jahe yang hangat-hangat. Tadi kafur, sekarang jahe. Gitu ya. Berbeda lagi. Dalam masih surah Al-Insan, dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-27 beda lagi tuh minumannya. Allah berfirman dalam Al-Mutaffifin 27 itu wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Campuran minumannya itu dicampur dari mata air yang namanya tasnim. Yaitu mata air yang airnya diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda jenis minumannya, rasanya tentu saja berbeda, tapi yang jelas semuanya enak gitulah. Yang kenikmatannya tidak ada bandingannya dengan minuman apapun yang ada di dunia ini. Jadi perbedaan level menunjukkan perbedaan kenikmatan. Kualitasnya dan kuantitasnya ya. Nah sekarang bagaimanakah level atau tingkatan surga yang terendah. Kenikmatan yang mereka reguk, yang mereka terima dari Allah. Ini level terendah dari surga. Terendahnya aja gak ada bandingannya dengan istana raja termegah yang ada di dunia. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dia berkata, Sa'ala Musa Rabbah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sa'ala Musa Rabbah, ma adana ahlil jannati manzilatan. Qala huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila al-jannatul jannah. Fayuqalu lahu udkhulul jannah. فيقال أي ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك مليك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي
Fayaqul laka hadha wa asyratu amthalihi wa laka ma tashtahat nafsuka wa ladzat ainuk. Fayaqulu raditu rabbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, ya Allah, bagaimana kedudukan terendah ahli surga di surga, keadaan mereka, kedudukan terendahnya gimana? Dijawab oleh Allah, ada seseorang yang datang setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, semuanya. Ada seorang muslim yang masuk paling akhir setelah dia gosong dulu dalam neraka. Karena dosanya kegedean tuh. Masuk dulu ke dalam neraka, setelah dosanya habis lunas oleh siksanya, diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dia melihat, setelah disuruh masuk surga, masuklah kamu ke dalam surga. Dia melihat seluruh surga itu sudah penuh, kaplingnya sudah tidak ada. Maka dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, bagaimana aku masuk dan tinggal di dalamnya? Padahal semua manusia sudah menempati tempatnya masing-masing dan sudah mengambil kemewahan, kebahagiaan bagi mereka masing-masing. Saya nggak ada tempat lagi. Maka dijawab oleh Allah, apakah kamu ridha bila kamu diberi kemegahan raja termegah yang ada, yang pernah ada di antara raja-raja dunia? Kita belum tahu ya, semegah apa raja penguasa termegah di dunia. Kita belum pernah lihat gitu. Entah raja siapa, entah raja Brunei gitu. Yang mungkin istananya, Masya Allah nggak tahu, mungkin karpetnya juga seempuk kasur gitu. Ada lewo gitu. Ada lewo tuh apa ya? Mendelewo. Dan seterusnya, dengan view yang super indah, dengan perabotan yang super mewah, dengan pelayan-pelayannya yang Al-Quran menyebutkan pelayan di surga itu bagaikan mutiara-mutiara yang berseliweran itu, bercahaya dari kejauhan. Itu baru pelayannya loh, belum yang dilayaninya. Ya, jadi apakah kamu ridho bila kamu dikasih kemewahan raja termewah di antara raja-raja dunia? Orang itu menjawab, raditu rabbi, saya ridho ya Allah. Maka kemudian Allah menyatakan kamu akan diberikan semewah itu, lalu dikasih 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ketika Allah menyatakan 5 kali lipat, orang itu sudah terperangah menyatakan raditu rabbi, sudah cukup saya ridho ya Allah. Baru 5 kali lipat tuh, sudah di-cut, dipotong. Lalu Allah menyatakan, laka hadza, bagimu apa yang aku janjikan tadi, wa asyratu amsali, dan dikasih 10 kali lipatnya. Walaka ma tashtahat nafsuk, dan bagimu akan diberikan apapun yang diinginkan oleh jiwamu, waladzat ainuka, yang akan membahagiakan pandanganmu. Maka orang itu lalu menjawab, raditu rabbi, saya ridho ya Allah. Jadi level surga terendah itu kemewahannya lebih dari 10 kali lipat orang termewah di dunia. Saya nggak tahu apakah yang paling mewah itu raja yang paling berkuasa ataukah konglomerat terkaya sedunia ya. Kadang ada nggak konglomerat yang lebih kaya dari seorang raja? Mungkin ada. Oleh karena itulah kita tidak tahulah. Jangankan begitu, hotel termewah bintang 7 saja kita belum pernah lihat umpamanya ya. Belum pernah masuk ke dalamnya, kayak apa kemewahannya. Nah, ini level terendah para ahli surga. Lalu Nabiullah Musa melanjutkan, Rabbi fa'lahum manzilatan. Ya Allah, itu kan yang terendah, sekarang yang tertinggi gimana?
Yang terendahnya aja kayak begitu tuh. Maka dijawab ulaikal ladzina aradtu wa gharastu karamatahum biyadayya wa khatamtu 'alaiha falam tar'in wa lam tasma' udhunun falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtir 'ala qalbi basharin. Kata Allah Azza wa Jalla, merekalah orang-orang yang aku inginkan. Yang aku tanam kemewahan, kemuliaan bagi mereka dengan tanganku. Dan telah aku tetapkan hal itu bagi mereka. Kenikmatan yang mata manapun belum pernah melihat. Telinga manapun belum pernah mendengar. Dan hati fikiran manapun belum pernah menghayalkannya. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati ayun. Sebagai bukti nih, baca kitab Allah Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 17, Allah menyatakan jiwa manapun tidak akan mengetahui kenikmatan yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Jadi belum pernah terkhayalkan keindahan, kebahagiaan, kemewahan seperti itu oleh daya khayal manusia. Tidak terjangkau. Itu yang paling tingginya. Kalau yang paling rendah ada deskripsinya, ya, ada perbandingannya. Pokoknya 10 kali lipat dari yang termewah di dunia yang pernah ada. Kalau sekarang yang termewah ini zaman sekarang umpamanya entah istana siapa, mungkin istana Brunei, pengawas Sultan Brunei, wallahu alam, saya nggak tahu, ya. Itu saat ini belum tentu itu yang termewah. Mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang ada yang jauh lebih mewah lagi mungkin. Gak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Mungkin 1000 tahun lagi ada yang jauh lebih mewah lagi mungkin. Bayangkan 10 kali lipatnya. Itu yang terendahnya. Bisa terhayalkan atau terbayangkan. Tapi yang tertingginya tidak bisa terhayalkan. Nah, derajat tertinggi di surga itu hanya diraih oleh seorang. Dan derajat itu disebut dengan sebutan wasilah. Siapa seorang tersebut? Ya manusia terbaiklah. Sepanjang sejarah kehidupan manusia. Siapa manusia terbaik? Terbaik versi Allah tentu saja. Bukan versi manusia. Kalau versi manusia menurut orang kafir mungkin Nabi SAW terburuk. Ya. Karena apa? Karena dengki dan bencinya mereka. Tapi menurut Allah Azza wa Jalla, menurut seluruh kaum muslimin manusia terbaik itu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan menempati level tertinggi dari surga ini. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, "Dzukira a'la manzilatan fil jannah wa hiyal wasilah. Fiha maqamu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Disebutkan bahwa level tertinggi di surga namanya wasilah. Di sanalah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, siapa orang yang seusai azan berdoa, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, itu azan. Dan salat yang akan ditegakkan ini. Ati Muhammadanil wasilah, berikan wasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga fadilah, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Siapa yang berdoa begitu, halal syafaatku baginya pada hari kiamat.
Dalam Sahih Muslim diterima dari Amr bin As radhiyallahu an. Kalau tadi dari sahabat lain Jabir bin Abdullah. Sekarang dari Amr bin As. Riwayat Imam Muslim. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra thumma sallallahu ta'ala liyal wasilah fa inna man sa'alallaha liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa, kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar muadzin, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alatain, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Jadi setelah mendengar azan bersolawat dulu kepada beliau dengan solawat yang biasa kita baca dalam tasyahud. Karena siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali saja, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Dibalasnya 10 kali lipat. Kemudian mintakan oleh kalian kepada Allah wasilah untukku. Dengan mengatakan, ati Muhammadanil wasilah. Karena siapa orang yang mintakan kepada Allah wasilah untukku, halal bagi orang itu syafaatku. Bertanya para sahabat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wa mal wasilatu ya Rasulullah, apa wasilah itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, a'la darajatan fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akuna huwa. Kata beliau, wasilah adalah level tertinggi di surga. Tidak bisa dicapai kecuali hanya oleh seorang. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Ahmad, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, al-wasilatu darajatun indallah laisa fawqaha darajah fasallallahu ayyutiyanil wasilah. Wasilah itu satu level di surga di sisi Allah, tidak ada level lain di atasnya. Surga tertinggi, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan wasilah itu kepadaku nanti. Itulah level yang paling tinggi, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang siapa saja orang-orang yang bisa meraih level-level yang tinggi di surga? Di antara orang-orang yang akan memperoleh level yang sangat tinggi di surga, yang pasti bukan tertinggi, kalau tertinggi Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua level para nabi, para rasul itu mah gak bisa disamain oleh manusia biasa. Nah, di bawah itu barulah. Siapa mereka? Pertama, para syuhada. Orang-orang di kalangan para syuhada juga beda level. Ada yang berada di front yang terdepan, di saf yang pertama. Dia tidak teringrang tehariwang. Tidak takut, tidak khawatir, tak takut mati. Dan yang sejenisnya. Dan ini diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa riwayat. Di antara hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam, dari Nu'aim bin Himar dengan sanad yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, afdhalus syuhada alladzina yuqatiluna fis safil awwal fala yaltafituna wujuhahum hatta yuqtalu ulaika yatalabbatuna fil ghurafil ula minal jannah yadhaku ilaihim rabbuk fa idza dhahika rabbuk ila abdin fi mautin fala hisaba alaih. Kata Nabi SAW, seutama-utama syuhada adalah orang yang berperang di front yang terdepan, di saf yang paling pertama, paling awal. Mereka itu tidak lagi melirikkan wajahnya ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Celingak-celinguk mencari selamat, mencari kesempatan untuk lari dari medan perang. Enggak, fokus ke musuh.
hatta yuqtalu. Sampai mereka terbunuh. Merekalah orang-orang yang akan menempati kamar-kamar tertinggi di surga. Allah tertawa kepada orang itu. Maka bila Allah tertawa kepada seseorang di satu momen, orang itu akan masuk surganya tanpa hisab. Fala hisaba alaih. Tidak ada hisab atas orang itu. Itu yang pertama. Kedua, nah ini orang yang memiliki perhatian terhadap janda. Mereka itu sama dengan mujahid di jalan Allah dalam hal level mereka di surga. Janda itu yang kehilangan suaminya, mungkin punya anak, otomatis tidak memiliki nafkah yang rutin. Maka disantuni itu, ya. Janda-janda yang sudah sepuh, ya. Mungkin tidak punya anak, mungkin nikah lagi sudah terlambat, nggak ada yang ngelirik. Dia nggak bisa bekerja. Ada yang begitu, ya banyak. Armilah namanya. Bukan nama jandanya Armilah. Armilah itu ya bahasa Arab dari janda itu. Yang sudah sepuh, sudah tua. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "As-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu." Qala wa kal qa'imi la yaftur wa kal qasa'imi la yuftir. Kata Nabi SAW, orang yang menyantuni janda-janda dan orang-orang miskin, taubahnya seperti para mujahid di jalan Allah. Lalu Nabi SAW menggambarkan seberapa gede sih pahalanya. Pahalanya itu kal qaimi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir. Seperti orang yang tahajud salat malam yang enggak ada lelahnya semalaman tahajud, atau seperti orang yang di siang harinya saum tanpa berbuka. Terus pahalanya gede, ya. Dua tuh, syuhada dan orang-orang yang menyantuni janda-janda dan fakir miskin. Terus, nah ini yang ketiganya. Orang yang menyantuni anak yatim. Anak yatim yang miskin. Ada nggak anak yatim yang kaya? Ada banyak yang begitu mah. Nggak berhak. Anak yatim bukanlah orang yang berhak menerima zakat. Kecuali kalau dia miskin ya. Karena miskinnya bukan karena yatimnya. Karena ada yatim tapi tidak miskin. Orang tuanya kaya raya lalu mati, umpamanya dua-duanya ayah ibunya karena kecelakaan atau karena apa, anaknya yatim. Tapi meninggalkan harta yang banyak, kaya raya. Itu mah gak berhak memperoleh zakat. Orang yang mengkafil anak yatim, ya, itu levelnya tinggi. Di samping Nabi SAW. Dan Nabi itu berada pada level yang tertinggi tadi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kafil yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah." Wa asyara malikus sabah wa asyara ya bis sababah wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyantuni orang anak yatim itu aku dan dia berada seperti ini posisinya. Sambil mengisyaratkan dua jarinya itu telunjuk dan tengah. Dekat sekali. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus kepada orang yang punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Termasuk seorang ayah bisa terkatrol kedudukannya di surga. Karena apa? Karena doa dari anak-anaknya. Sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u darajat lil 'abdi salihi fil jannah.
Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Tadinya masuk surga tapi levelnya level bawah. Tiba-tiba dikatrol, dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Dia kaget. Rasanya dia belum pernah beramal amalan yang pahalanya segede itu. Lalu dia bertanya, ya Allah, dari mana pahala ini aku dapat? Kok levelku di surga dikatrol menjadi lebih tinggi? Maka jawablah Rasulullah SAW, karena istighfar anakmu bagi kamu. Anaknya itu memintakan ampunan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tuanya itu nggak bisa lagi beramal, nggak bisa lagi nambah pahala, nggak bisa lagi menghapus dosa. Tapi ada anaknya yang soleh yang mendoakan, memintakan ampunan. Makanya wahai para ikhwan dan akhwat, selalulah doakan orang tua kalian, terutama yang sudah meninggal. Mintakan ampunan, hafalkan tuh doa dalam sholat jenazah seusai takbir yang ketiga. Takbir pertama kan baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat. Nah takbir ketiga ini untuk orang yang sudah meninggal. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Apalkan itu? Baca setiap seusai sholat. Kirim tuh doa-doa itu untuk orang tua. Ya. Ada efek? Ada nih. Hadisnya menyatakan. Ada orang tua yang mencapai level yang tinggi di surga. Dia bingung, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Ada istighfar anakmu untukmu. Anaknya masih hidup. Lalu istighfar terus. Ada efek? Ada. Kalau umpamanya di dunia kita kaya raya, orang tua masih ada. Kita ingin menunjukkan bakti kepada orang tua. Sering mungkin ngirim makanan, ngirim minuman, ngirim apapun yang disukai. Datang, mah atau bu atau umi pingin apa. Langsung saya pesankan pakai Gosen bukan nama mereknya. Gosen. GoFood. Apa? So, tinggal milih nih gambar-gambarnya nih ada nih. Ayo. Berapa banyak? Berapa aja yang dimaui ya? Saya ingin pegang uangnya. Berapa pinginnya? 20.000. Kasih 20.000. Semau yang dia inginkan. Kalau kita punya, pokoknya bahagia. Karena kan gitu ya di dunia. Setelah meninggal, jangan sampai alhamdulillah ngemplong nih nggak ada beban lagi. Teruskan, kasih sesering mungkin orang tua. Tapi bukan lagi makanan, bukan minuman, bukan uang, tapi doa. Maka ada efek positif. Sebagaimana dalam hadis ini. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza isnadun sahihun. Walam yukhrijhu ahadun min ashabil kutubis sittah. Hadis ini sanadnya sahih. Walaupun tidak ada seorang pun penyusun kitab Kutubus Sittah, kitab yang 6 yang meriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini memiliki syahid penguat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Bila seorang anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang pemanfaatannya itu terus walaupun orang yang sedekahnya sudah mati, seperti nyumbang ke masjid, seperti nyumbang kepada pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan gedung untuk kepentingan dakwah seperti ini. Itu jariyah tuh.
Orang yang sudah mati tapi yang disumbangkannya masih bermanfaat. Ngalir terus ke alam kubur. Sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ternyata bisa mengkatrol levelnya. Dari yang rendah menjadi ke level yang jauh lebih tinggi. Ya. Maka coba 3 ini kita ikhtiarkan. Ya. Pertama, sedekah jariyah. Tuh kita sekarang sedang membangun ma'had tuh. Belum selesai, masih jauh. Masih butuh, masih. Untuk siapa? Oh, untuk generasi muda yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, kita yang sudah mati, anak-anaknya menyebarkan ilmu hasil dari belajar di sini. Oh, luar biasa. Ngalir terus itu. Pondoknya masih terus dipakai belajar, mengajar. Ngalir terus tuh. Jadi infak terhadap fisabilillah itu ada 2 sisi tuh. Kocoran pahalanya. Sisi yang pertama dari fasilitas belajarnya. Setiap kali dipakai belajar, mengajar. Itu pahalanya ngalir kepada yang nyumbang bangunan tersebut. Kedua, dari sisi ilmu dan amal, murid-murid yang belajar di sana. Muridnya nanti menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi mubalik, menyampaikan ayat Allah, diamalkan untuk diri sendiri. Itu kebagian juga pahala orang yang nyumbang ke tempat belajar mereka itu tuh. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, inilah beberapa penjelasan tentang level-level di surga beserta perbedaan keadaannya, perbedaan kenikmatannya, kebahagiaan dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan ahli surga dan level surga yang sangat tinggi. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Ya cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya dalam mengenai tentang perbedaan-perbedaan tingkatan di surga ini yang bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul iman azanullah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz. Kami persilakan secara langsung melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Dan bagi pemirsa YouTube maupun juga Facebook, antum bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdiwar Pak. Abdiwar, Jakarta. Silakan Pak. Pak Ustaz, tentu semua kita mengidam-idamkan untuk dapat di surga. Dan kita selama ini takut sekali dengan azab api neraka. Tentang takwa Pak. Takwa di dalam hati kita selalu kita bertakwa, ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kita selalu iman kita naik turun Pak. Kita menyadari suatu kita berdoa dalam iman kita lagi turun, kita berdoa lagi. Tapi sekarang ada aja godaan dari setan Pak. Apakah itu dialami banyak orang? Yang kedua, bagaimana caranya Pak Ustaz untuk supaya kita istiqomah benar, kita bersungguh minta kepada Allah. Kadang-kadang timbul pikiran kita ingin dapat ridho Allah saja, Ustaz. Karena kalau dihitung dengan amal kita, rasanya nggak mungkin kita masuk ke dalam surga. Kita minta ridho Allah aja, supaya kita masuk surga. Demikian Pak Ustaz, syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdiar di Jakarta, barakallahu fik. Pertama, manusia itu mengalami pasang surut keimanan. Betul. Apakah ini dialami oleh setiap orang? Iya. Tidak hanya kita, termasuk para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang.
Berkurang dan bertambahnya iman itu berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah berfirman dalam ayat yang di awal kajian kita saya bacakan dalam surah Al-Fath ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa ke dalam hati orang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'imanihim. Untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi iman bisa bertambah, otomatis bisa juga berkurang. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ketika seorang melakukan ibadah maka nambah imannya. Ketika seorang bermaksiat maka berkurang imannya. Ya. Apakah para sahabat juga mengalami? Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, seorang sahabat namanya Handhalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ditanya, "Kaifa asbahta ya Handhalah?" Bagaimana keadaanmu di pagi ini ya wahai Handhalah? Apa jawab Handhalah? Jawabannya mengejutkan. Dia menjawab, "Nafaqal Handhalah." Handhalah ini munafik. Dia ngomong tentang dirinya. Terkejut Abu Bakar. Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Lalu dia menjawab, kalau saya berada di samping Rasul SAW, mendengar wejangannya, nasihatnya, seolah-olah surga neraka itu ada di pelupuk mata. Hati saya peka, bergetar, mudah menangis. Kalau di hadapan Nabi SAW, mendengar wejangannya. Tapi ketika saya pulang kembali ke rumah bercanda, bersenda gurau dengan anak istri, kemudian melakukan aktivitas rutin mencari nafkah, saya lalai lagi. Makanya saya munafik gitu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Saya pun demikian hai Handhalah. Itu Abu Bakar loh, manusia terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo datang kepada Nabi SAW. Lalu datang. Dan ini menunjukkan para sahabat aja mengalami degradasi iman ya. Kita juga begitu ya. Itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Tapi walaupun lumrah, walaupun wajar, jangan terlena ketika kita merasakan iman ini lemah. Ketika merasakan iman lemah yang ditandai malas ibadah, semangat bermaksiat, lalai dari kewajiban. Kemudian dia sardu iman saya lemah. Wajar, kata Ustaz juga wajar. Memang iman itu bisa naik, bisa turun. Sekarang sedang turun, biasa aja kali. Akhirnya dia lalai. Ketika iman turun tuh harus waspada, cepat giatkan lagi. Ya. Sama aja seperti umpama kita naik motor atau naik mobil, indikator jarum bensinnya itu sudah hampir di sudah bukan hampir di sudah nyala lagi. Lalu kita menyatakan, biasa lumrah. Kalau mobil atau motor habis bensinnya tenang aja. Apa kita begitu? Enggak, kita panik. Walah, makanya di tol ya teh. Ya. Kalau mogok ngedorongnya gak kebayang. Maka apa yang terjadi? Kalau umpamanya pom bensin di tol itu masih jauh dan dikhawatirkan tidak cukup, lebih baik keluar tol dulu. Keluar ada gerbang, keluar lalu cari ya. Kalau mogok di luar tol masih agak mending gitu. Bisa pakai ojek online, pakai jeriken, pakai apa untuk beli dulu. Kalau di tol gak bisa. Kita panik. Ya, walaupun lumrah wajar kalau habis bensin, ya hampir semua orang mengalami itu ya. Tapi apakah kita tenang? Wajar, normal, mobil itu kan dipakai terus. Jadi kalau habis wajar saya tenang saja. Apakah begitu? Ya enggak, panik dia. Ya. Oleh karena itulah maka iman juga ketika degradasi panik kita. Cepatlah kita mengupgrade kembali keimanan kita. Sekarang bagaimana cara mengupgrade keimanan? Ya, kita dulu punya kajian membahas kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah dengan judul
asbabu ziyadatil iman wa nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ya, intisarinya pertama, iman bisa dinaikkan dengan ilmu. Pelajari ilmu syar'i karena ilmu itu hidayah. Dan ilmu itu hidayah irsyad yang bisa memancing turunnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ilmu ini ilmu syar'i, terutama ilmu tentang tauhid, ilmu tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, dan ilmu tentang syariatnya. Itu semua hidayah tuh, ya. Sesering mungkin ngaji, ya. Terus yang kedua, sebanyak mungkin baca Al-Quran. Al-Quran juga hidayah, ya. Yang ketiganya, ini jangan lupa nih, berkawan dengan orang-orang ahli ibadah, ahli iman. Agar kita terimbas, agar kita terbawa-bawa dengan keimanan dan kesolehan orang-orang soleh tersebut. Dan hindari apa? Kawan-kawan buruk yang bisa menyebabkan iman kita runtuh bahkan hilang. Ya, jangan bergaul sama orang-orang kayak begitu. Bergaulah sama orang-orang soleh agar kita terbawa soleh. Terus masuk juga jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu di antara beberapa cara untuk menaikkan keimanan. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita kembali angkat penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Agus dari Bandung. Ya, silakan Pak Agus. Ustaz begini, kebetulan yang kebetulan Masya Allah, orang tua anak non Muslim dan bapak anak sudah meninggal. Nah, berkenan dengan kalau bapak Muslim ya? Non Muslim juga. Non Muslim juga. Non Muslim juga. Nah, sekarang tinggal ibu Ustaz. Oh, ibu. Ibu Muslim apa bukan? Non Muslim juga. Non Muslim. Nah, ini berkenaan dengan tadi yang Ustaz bilang, bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua yang non-muslim ya Ustaz. Nah, terus terang, ini yang membuat salah satu anak juga sedih Ustaz. Iya. Baik. Ya, mohon nasihat Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus di Bandung. Barakallahu fiik. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua non-muslim? Ada dua ya. Kalau orang tua itu masih hidup, bakti yang sebenar-benar, yang sebesar-besarnya adalah berupaya mendakwahinya untuk masuk Islam. Hadiah terbesar, pemberian terbesar, bakti yang terbesar seorang anak kepada orang tua yang non-muslim adalah membimbing untuk menjadi seorang muslim atau muslimah. Dakwahi terus. Dakwahnya dengan berbagai macam cara. Dengan cara-cara yang baik. Nggak boleh dipaksa. Ayo ibu, kalau nggak masuk Islam saya cekik. Itu nggak boleh ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nggak boleh dipaksa. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Ya. Nah, jadi dengan berbagai cara itu, pertama dengan memberikan penjelasan tentang indahnya Islam sehingga dia tertarik. Itu yang pertama. Dakwahi terus, sampaikan ilmu. Ya. Kedua, dengan cara lain, dengan menunjukkan kemuliaan akhlak seorang Muslim. Walaupun beda agama, beda keyakinan, tetaplah berbuat baik. Kecuali kalau ibu itu mengajak untuk murtad, ya jangan ditaati. Tapi menolaknya harus dengan cara sebaik-baik cara. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wassahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua mau memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak tahu ilmunya, jangan ditaati, tapi pergaulilah kedua-duanya dengan baik di dunia. Nanti dengan kemuliaan akhlak, ibu tersebut akan tertarik, merasa nyaman. Kamu ibu beda akidah, beda keyakinan, tapi kamu kok tetap baik. Ini ajaran agama saya, Bu. Agama saya mengharuskan, mewajibkan berbuat baik, walaupun beda keyakinan. Ya.
Oleh karena itu, kemuliaan akhlak ini bisa menjadi dakwah. Betapa indahnya Islam. Ya, tetap rawat, tetap perhatikan, tetap perkataannya, ketitahnya, perintahnya dituruti, ditaati selama tidak berupa kemaksiatan. Tetap saja ditaati, ya. Nah, tunjukkan kemuliaan akhlak, perhatian, ibu mau apa, ibu mau kemana, diantar. Selama hal itu tidak bertolak belakang dengan syariat boleh. Kecuali kalau ibunya menyatakan antar saya mau ke diskotik, ya jangan itu mah ya. Tolong belikan saya minuman ya untuk mabuk, sudah lama saya nggak mabuk, ya nggak boleh itu mah ya. Jangan ditaati. Kasih alternatif lebih baik teh manis aja ya, atau es jeruk dan seterusnya. Nah, jadi taati ibu. Jadi yang pertama dakwahi, yang kedua tunjukkan kemuliaan akhlak. Ketiga, jangan lupa doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibu. Doakan, ya. Keempat, nah ini, bimbing ibu untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa mengundang turunnya hidayah. Bimbing ibu untuk infak dan sedekah, ya. Bu, itu ada anak-anak yatim, ada anak-anak miskin gitu. Yuk kita tengok, kita santuni. Ibu kasih deh infak sedekah. Ini deh uangnya. Kasih sama ibu sendiri. Uang ibu itu. Jadi semua kebaikan itu bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada dia, ya. Begitulah cara kita memperlakukan orang tua yang kafir. Tetap diperlakukan sebaik yang kita bisa. Adapun setelah orang tua tersebut meninggal dalam keadaan kafir, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mendoakan dilarang, mendoakan ampunan dan mendoakan surga, rahmat nggak bisa. Nabi saja dilarang, ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Berdasarkan hal itu maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Ya, demikian Pak Agus, wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Siapa di mana? Ya Pak. Ya Ustadz, dari Amir di Sukajadi Ustadz. Ya, silakan Amir. Begini Ustadz, mertua saya itu non muslim. Nah, jadi saya sebenarnya berharap supaya beliau-beliau ini bisa memeluk Islam sebelum meninggalnya. Tapi kalau misalnya mereka ditakdirkan untuk meninggal dalam keadaan yang kafir, itu sejauh mana saya boleh berpartisipasi dalam pemahamannya, itu aja Ustadz. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya, wa jazakallahu khair wa waalaikumsalam warahmatullahi. Amir eta bukan? Bukan, suaranya bukan. Suaranya. Iya, Pak Amir di Sukajadi, barakallahu fiik. Mertuanya non muslim. Mudah-mudahan istrinya muslimah ya. Mertuanya non muslim. Apa yang harus dilakukan? Ya dakwahi seperti yang tadi ya, tetap tunjukkan kemuliaan akhlak. Karena akhlak itu dakwah bil hal. Dakwah dengan tingkah laku ya. Selain dakwah bil qaul, dakwah dengan ucapan, juga dakwah bil hal. Nah sekarang semoga Allah tidak mentakdirkan ini ya. Umpama mertuanya meninggal dalam keadaan kafir umpamanya. Ya semoga tidak ya. Semoga beliau cepat memperoleh hidayah sebelum meninggal sudah masuk Islam, beres masalah. Nah sekarang masalahnya kalau umpamanya mati badan kafir. Bagaimana? Sejauh mana kita dibolehkan berpartisipasi dalam penguburan. Pertama, kalau ada yang menghandle dari kalangan mereka, biarkan, kita tidak ikut. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak mengikuti proses penguburan pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Beliau hanya menyuruh Ali bin Abi Thalib karena Ali adalah anaknya. Ya anaknya bertanggung jawab untuk penguburannya walaupun orang tuanya kafir. Mati dalam keadaan kafir.
Adapun selain anak yang tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut mengurus, ya sudah. Apalagi biasanya ada grup mereka menangani itu dengan cara mereka, ya sudah. Kita tidak terlibat karena melibatkan diri dalam hal itu berarti adanya benturan gesekan dengan ritual agama lain, ya. Sudah. Adapun bolehkah kita bertakziah kepada keluarga yang ditinggalkan? Maka pertama, hukum muamalah kita dengan orang kafir terbagi kepada beberapa momen. Momen pertama, ketika orang kafir itu masih hidup, maka kita tetap berinteraksi, bermuamalah dengan cara yang baik dengan mereka selama mereka tidak memerangi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi boleh bermuamalah dengan tetangga, kawan, relasi yang kafir selama mereka tidak memerangi kita. Dalam bidang apapun, pinjam meminjam, ya, jual beli, join bisnis, dibolehkan. Selama tidak memerangi dan tidak mempengaruhi akidah kita. Kedua, ketika orang kafir itu mati, maka kita tidak boleh melayat, bertakziah dan tidak boleh ikut menguburkannya. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak ikut. Tidak ikut campur kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Ketiga, momen ketika orang itu sakit. Kalau orang kafir ada yang sakit, bahkan umpamanya dikhawatirkan sudah parah mau meninggal, boleh nggak kita melayat? Boleh melayat orang kafir yang sakit. Untuk dibimbing masuk Islam, ya. Atau minimal dakwah bahwa walaupun beda agama kita tetap berbuat baik kepada mereka dengan cara melayat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Ketika mau matinya dilayat oleh Nabi SAW lalu dibimbing masuk Islam. Tapi karena ada dua sahabat Abu Thalib yang kafir yang menghalangi, akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kedua, Nabi SAW memiliki pembantu orang Yahudi. Dan ini menjadi dalil dibolehkannya kita bermuamalah dengan orang kafir, orang Yahudi. Suatu saat anaknya orang Yahudi ini yang membantu Nabi SAW sakit parah. Ditengok oleh beliau. Lalu diajak ke Islam. Anak itu melirik ke ayahnya seolah-olah minta pendapat atau persetujuan. Apa kata ayahnya? Ayahnya masih Yahudi. Anaknya juga masih Yahudi. Ayahnya menyatakan atiq Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Akhirnya anak ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam. Dan mati dalam keadaan Islam. Kata Nabi SAW, kita lebih berhak atas anak ini daripada orang tuanya. Akhirnya dibawa diurus pemakamannya oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang kafir sakit, boleh kita dakwah, boleh kita tengok. Dan itu menjadi dakwah. Walaupun kita masuk Islam, bisa diserbu oleh keluarganya. Tidak perlu begitu. Tapi dengan datangnya kita, mereka simpati dan itu dakwah. Yang ketiga, jadi yang pertama ketika masih hidup, boleh bermuamalah. Dengan muamalah yang tidak diharamkan, selama mereka bukan kafir harbi. Dan akidah kita tidak terpengaruh. Kedua, ketika sakit keras boleh kita tengok. Ketiga, ketika orang itu mati sudah tidak boleh ikut prosesi penguburan dan ritual lainnya. Keempat, setelah mereka dikuburkan boleh kita ziarah ke makamnya, ke kuburannya. Tapi ada tapinya, tidak boleh mendoakan. Mendoakan kebaikan, ampunan, surga, diselamatkan dari neraka tidak boleh. Karena terlarang. Kalau memang tidak boleh mendoakan, ngapain ziarah? Untuk ngambil ibrah. Pelajaran sebentar lagi kita juga akan menyusul dia loh. Dia mah kafir, alhamdulillah saya muslim. Semoga diistiqomahkan sampai akhir hayat. Ambil ibrah. Berdoa untuk diri sendiri dan kaum muslimin.
Nah, itulah 4 muamalah kita dengan orang kafir, siapapun orang kafir tersebut. Allahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir melalui pesan singkat dari Ilham di Baros Cimahi. Ustaz, apakah di surga nanti orang yang mempunyai banyak anak, yang di antara anaknya ada yang ibadahnya kurang? Anak yang ibadahnya kurang ini bisa diangkat derajatnya mengikuti orang tuanya sebagai hadiah tambahan kesenangan bagi orang tua yang berada di surga level lebih tinggi tadi katanya. Iya, siapa? Ilham di Baros, barakallahu fik. Iya, itu nas Al-Quran. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, kami akan ikutkan, akan satukan anak-anak mereka dengan orang tuanya. Apa maknanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Allah akan mengkatrol derajat anak yang ada di level bawah di surga setingkat dengan level orang tua yang jauh berada di level yang lebih tinggi. Ya. Akan terkatrol, akan disatukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan anak-anak mereka ke orang tuanya. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam satu bab yang disebut dengan Salihul aba wa atharuhu alal abna. Kesolehan orang tua dan dampaknya kepada anak. Ini kesolehan orang tua dan dampaknya kepada anak itu dunia akhirat. Di dunia, anak-anak yang memiliki orang tua yang soleh akan Allah berikan keberkahan atas kesolehan orang tuanya. Dan itu ditunjukkan juga oleh ayat. Salah satunya antara surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya menemukan ada anak yatim yang tinggal di rumah yang sudah mau rubuh. Oleh Nabi Khidir kemudian diperbaiki. Tanpa upah. Ya. Ketika ditanya apa alasannya, wa kana abuhuma sholihain. Ibu orang tua kedua anak ini adalah orang soleh. Ayahnya yang soleh, orang tua yang soleh. Anaknya memperoleh dampak positif atas kesolehan orang tuanya. Ya. Dunia akhirat ya. Orang tuanya rajin ibadah, ahli ibadah. Anak-anaknya pas-pasan, ibadahnya asal-asalan. Ibadahnya yang pas-pasan itu menyebabkan dia masuk surga level yang rendah. Orang tua yang aktif, intensif beribadah levelnya tinggi. Maka Allah menyatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan masukkan anak-anaknya itu ke kelompok orang-orang tuanya yang berada di level yang lebih tinggi. Ya demikian cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.